Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwaroh, NIM 24023100012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS kalkulus yang membahas tentang integral tentu dan integral tak tentu. Sebelum masuk kepada pembahasan integral tentu dan integral tak tentu, saya akan menjelaskan tentang rumus integral. Yang pertama, rumus integral tentu, yang mana integral batas atas B dan batas bawah A X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1. Sebelum kita memasukkan batas atas dan batas bawahnya, kita harus mengintegralkan terlebih dahulu, yang mana di dalam integral tersebut setiap pangkat ditambah 1 dan pangkat dijadikan penyebut ditambah 1. Setelah selesai diintegralkan, baru kita memasukkan nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah. Itu untuk rumus integral tentu. Dan yang kedua, rumus integral tak tentu. Rumus integral tak tentu adalah integral AX pangkat N sama dengan A X pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C. Di sini juga sama. Untuk integral, setiap pangkat ditambah 1, kemudian pangkat dijadikan penyebut ditambah 1. Dan bedanya itu hanya di plus C. Perbedaan integral tentu dan integral tak tentu. Kalau integral tentu itu memiliki batas atas dan batas bawah, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Dan pada akhirnya di dalam integral tak tentu ditambah plus C. Masuk kepada soal pertama tentang integral tentu. Integral batas atas 2, batas bawah min 1. 3x plus 2 dikali x plus 3 dx. Yang mana di sini saya melakukan perkalian silang terlebih dahulu. Yaitu 3x dikali x hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian 3x dikali 3 hasilnya plus 9x. Lalu 2 dikali X hasilnya plus 2X dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Karena di dalam hasil di sini ada yang sama, seperti halnya X 9X sama 2X, karena X-nya sama-sama memiliki pangkat 1, maka disatukan. Yang hasilnya 3x pangkat 2 plus 11x plus 6. Kenapa menjadi 11x? Karena 9x ditambah 2x hasilnya 11x. Setelah kita selesai melakukan perkalian silang, di sini saya mengintegralkan, yang mana setiap pangkat ditambah 1, kemudian pangkat dijadikan penyebut dan ditambah 1. Di sini kan 3x pangkat 2, pangkatnya kan 2. Berarti ketika diintegralkan,
3x pangkat 2 plus 1. Kemudian pangkat 2-nya di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1. Setelah itu plus 11x. Karena x di sini pangkatnya tidak ditulis, berarti memiliki nilai 1. Yang mana ketika diintegralkan menjadi 11x pangkat 1 plus 1 dan pangkat 1 di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1. Kemudian plus 6. 6 di sini kan tidak ada x-nya. 6 di sini asalnya memiliki x, akan tetapi x-nya di sini memiliki pangkat 0. Yang mana ketika setiap bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. Kan makanya hanya ditulis 6. Ketika diintegralkan menjadi 6x pangkat 0 plus 1. Karena pangkat x-nya di sini karena pangkatnya di sini 0, maka pangkat dijadikan penyebut dan ditambah 1. Setelah selesai mengintegralkan di sini, kemudian menjumlahkan pangkat dan penyebutnya. Yang hasilnya 3x pangkat 3. Kenapa bisa 3? Karena 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3x pangkat 3 per 3 plus 11x pangkat 2 per 2. Kenapa bisa 2? Karena 1 ditambah 1 hasilnya 2. Plus 6x pangkat 1 per 1. Kenapa bisa 1? Karena 0 ditambah 1 hasilnya 1. Setelah itu, setelah menjumlahkan pangkat dan penyebutnya, di sini membagi antara pembilang dengan penyebut. Yang hasilnya x pangkat 3 plus 11 per 2x pangkat 2 plus 6. Kenapa bisa x pangkat 3? Karena 3 dibagi pembilang dibagi penyebut. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka hasilnya x pangkat 3 plus 11 per 2. Kenapa di sini masih berbentuk pecahan? Karena 11 dibagi 2 tidak bisa. X hasilnya 11 per 2 x pangkat 2 plus 6x. Setelah kita selesai mengintegralkan, maka kita memasukkan nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah, yang mana dibagi dengan 2 kurung. Dan untuk kurung yang pertama di sini, setiap nilai x-nya diganti dengan batas atas. Yang mana batas atas di sini kan 2. Jadi setiap nilai x-nya diganti dengan 2. Menjadi 2 pangkat 3 plus 11 dibagi 2 dikali 2 pangkat 2 plus 6 dikali 2. Dikurangi batas bawahnya. Dan di dalam batas bawah di sini setiap nilai x harus diganti dengan nilai batas bawahnya, yang mana nilai batas bawahnya itu min 1. Ketika dimasukkan menjadi min 1 pangkat 3 plus 11 per 2 dikali min 1 pangkat 2 plus 6 dikali min 1. Setelah itu di sini saya mengoperasikan perpangkatan terlebih dahulu, yang mana 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kenapa bisa 8? Karena 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya 3 kali, yang hasilnya itu 8. Ditambah 11 per 2 dikali 4. Kenapa bisa 4? Karena 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 hasilnya 4.
ditambah 12, yaitu didapat dari 6 dikali 2. Dikurangi batas bawah, yang hasilnya min 1. Kenapa di sini min 1? Karena min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1, yaitu min 1 dikali min 1 dikali min 1. Hasilnya tetap min 1. Dan ditambah 11 per 2 dikali 1. 1 ini didapat dari min 1 pangkat 2, yaitu min 1 kali min 1. Yang mana lebih mudahnya ketika ada bilangan negatif memiliki pangkat ganjil, maka hasilnya akan tetap negatif. Akan tetapi ketika ada bilangan negatif memiliki pangkat genap, maka hasilnya menjadi positif. Ditambah min 6, yaitu didapat dari 6 dikali min 1. Hasilnya min 6. Kemudian di sini saya menjumlahkan bilangan yang tidak berpecahan terlebih dahulu. Seperti 8 ditambah 2 hasilnya 20. Dan ini dikalikan 11 dikali 4 hasilnya 44 per 2. Dikurangi min 1 ditambah min 6 hasilnya min 7. Dan ditambah 11 per 2. Kenapa 11 per 2? Karena 11 dikali 1 hasilnya 11. Setelah itu 20 ditambah 22. Kenapa di sini dapat hasilnya 22? Karena 44 dibagi 2 itu hasilnya 22. Dikurangi min 14 per 2. Kenapa di sini mendapatkan nilai min 14 per 2? Karena ketika ada bilangan yang biasa bertemu dengan bilangan pecahan dan itu ingin dijumlahkan atau dikurangi, maka harus disamakan, yaitu dijadikan pecahan semua. Karena di sini per 2 dan di sini asalnya per 1, maka ini juga dijadikan per 2, harus memiliki penyebut 2 juga. Kan di sini tadi awalnya 1. Berarti 1 kali berapa yang hasilnya 2, yaitu 2. Berarti karena di bawah dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Yang mana min 7 dikali 2 hasilnya min 14. Plus 11 per 2. Kemudian dijumlahkan. Kan di sini 20 plus 2 hasilnya 42. Min 3 per 2. Kenapa di sini mendapatkan nilai min 3 per 2? Karena min 14 ditambah 11 itu hasilnya min 3. Kemudian menjadi 42 ditambah 3 per 2. Kan di sini awalnya min. Ketika sampai di sini kenapa berubah menjadi plus? Karena min ketemu min itu hasilnya plus. Jadi dirubah menjadi plus. Dan bilangan ini tidak bisa dijumlahkan karena tidak sama. Yang maksudnya karena bilangan di sini bilangan biasa dan sedangkan satunya bilangan pecahan. Maka ketika ingin dijumlahkan, maka harus disamakan menjadi 84 per 2 plus 3 per 2. Sama seperti halnya yang tadi, karena di sini aslinya memiliki penyebut 1. Kan tidak sama, maka harus disamakan, yaitu 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Karena di bawah penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2, yaitu 42 dikali 2 hasilnya 84. Yang mana hasil dari semuanya 84 per 2 plus 3 per 2. Memiliki hasil 87 per 2. Kenapa 87? Karena 84 ditambah 3 itu 87. Dan 87 per 2 di sini bisa disederhanakan lagi.
menjadi 43 1/2. Kenapa bisa 43? Karena 87 dibagi 2 itu hasilnya 43, akan tetapi memiliki sisa yaitu 1. Dan ditulis 43 1/2. Lanjut kepada soal yang kedua tentang integral tentu. Integral batas atas 3, batas bawah min 1. 9x pangkat 2 plus 6x min 5 dx. Kalau untuk soal ini langsung diintegralkan sebagaimana pembahasan berikut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di soal sebelumnya, kalau integral itu setiap pangkat ditambah 1 dan pangkat dijadikan penyebut dan ditambah 1. Di sini kan 9x pangkat 2. Jadi ketika diintegralkan menjadi 9x pangkat 2 plus 1. Karena pangkatnya 2 dijadikan penyebut dan ditambah 1. Plus 6x pangkat 1 plus 1. Kenapa di sini pangkatnya 1? Karena jika ada x akan tetapi tidak ada pangkatnya, maka itu memiliki nilai 1. Jadi ketika diintegralkan menjadi 6x pangkat 1 plus 1. Karena pangkatnya 1 dijadikan penyebut dan ditambah 1. Min 5x pangkat 0. Kenapa di sini x-nya kok 0? Karena ketika hanya ada konstanta, itu aslinya memiliki x, akan tetapi x tersebut memiliki pangkat 0, yang mana ketika bilangan apapun dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jadi 5 kali 1, 5. Ketika diintegralkan menjadi 5x pangkat 0 plus 1. Karena pangkatnya 0, maka dijadikan penyebut dan ditambah 1. Setelah itu, kita jumlah pangkat dan penyebutnya. Yang hasilnya 9x pangkat 3 per 3. Kenapa 3? Karena 2 ditambah 1 hasilnya 3. Plus 6x pangkat 2 per 2. Dan min 5x pangkat 1 per 1. Setelah selesai menjumlahkan pangkat dan penyebutnya, maka kita bagi pembilang dengan penyebut. Yang hasilnya 3x pangkat 3. Kenapa di sini 3? Karena 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Ditambah 3x pangkat 2. Dan kenapa di sini 3? Karena 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Min 5x. Setelah selesai mengintegralkan, lalu memasukkan batas atas dan dikurangi batas bawah, yang mana kita bagi menjadi 2 kurung. Yang kurung pertama, setiap nilai x-nya diganti dengan batas atas, yang mana batas atasnya itu 3. Jadi setiap nilai x-nya diganti dengan 3, yang menjadi 3 dikali 3 pangkat 3, yang asalnya 3 kali x pangkat 3 menjadi 3 kali 3 pangkat 3 plus 3 dikali 3 pangkat 2 min 5 dikali 3 dikurangi dengan batas bawah. Dan untuk kurung yang kedua ini, setiap nilai x-nya diganti dengan batas bawah. Karena batas bawahnya di sini min 1, jadi setiap nilai x-nya diganti dengan min 1. Yang awalnya 3 dikali x pangkat 3 menjadi 3 dikali min 1 pangkat 3 plus 3 dikali min 1 pangkat 2 min 5 dikali min 1. Setelah itu di sini saya mengoperasikan perpangkatan terlebih dahulu. Menjadi 3 dikali 27. 27 ini didapat dari mana?
didapat dari 3 pangkat 3, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 yang hasilnya 27. Ditambah 3 dikali 9. 9 ini didapat dari mana? Didapat dari 3 pangkat 2, yaitu 3 dikali 3 yang hasilnya 9. Min 15. 15 ini didapat dari 5 dikali 3. Kemudian dikurangi batas bawah. Batas bawahnya di sini 3 dikali min 1. Min 1 ini didapat dari mana? Didapat dari min 1 pangkat 3, yaitu min 1 dikali min 1 dikali min 1 yang memiliki hasil min 1 ditambah 3 dikali 1. 1 ini didapat dari mana? Didapat dari min 1 pangkat 2, yaitu min 1 dikali min 1 yang hasilnya 1. Lebih mudahnya lagi, ketika ada bilangan negatif memiliki pangkat ganjil, maka hasilnya akan tetap negatif. Akan tetapi ketika ada bilangan negatif memiliki pangkat genap, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian dikurangi 5 dikali min 1. Setelah itu dikalikan terlebih dahulu, yaitu 81. 81 ini didapat dari 3 dikali 27 yang hasilnya 81 ditambah 27. 27 ini didapat dari 3 dikali 9. Kemudian min 15 dikurangi min 3. Min 3 ini didapat dari 3 dikali min 1 yang hasilnya min 3 ditambah 3. Yang 3 ini didapat dari 3 dikali 1 dan ditambah 5. Ditambah 5 ini didapat dari min 5 dikali min 1, yang mana 5 kali 1 hasilnya 5, min dikali min hasilnya positif. Kemudian dijumlahkan, yaitu 81 ditambah 27 dikurangi 15 itu hasilnya 93. Dikurangi 5. 5 ini didapat dari min 3 ditambah 3 ditambah 5. Kemudian dikurangi yang hasilnya 93 dikurangi 5 itu hasilnya 88. Lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu tentang integral tentu. Untuk soal ini, yaitu integral batas atas 1, batas bawah 0, 3x dikali x plus 2 dx. Dan untuk soal ini, setiap yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Berikut adalah pembahasannya. Integral batas atas 1, batas bawah 0, 3x pangkat 2. Dari mana dapat 3x pangkat 2? Yaitu dari 3x dikali x yang hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 6. 6 ini ditambah 6x. 6x ini didapat dari 3x dikali 2 yang hasilnya 6x. Setelah itu, lalu kita mengintegralkan. Sama seperti soal sebelumnya, setiap pangkat ditambah 1 dan pangkat dijadikan penyebut dan ditambah 1. Yang di sini kan 3x pangkat 2, ketika diintegralkan menjadi 3x pangkat 2 plus 1. Karena pangkatnya 2, dijadikan penyebut dan ditambah 1. Ditambah 6x pangkat 1. Kenapa di sini pangkat 1? Karena x di sini kan tidak ada pangkatnya. Biasanya kalau tidak ada pangkatnya itu memiliki nilai 1.
Jadi ketika diintegralkan menjadi 6x pangkat 1 plus 1. Karena pangkatnya 1 dijadikan penyebut dan ditambah 1. Kemudian kita menjumlahkan pangkat dengan penyebutnya menjadi 3x pangkat 3 per 3. Kenapa 3? Karena 2 ditambah 1 hasilnya 3. Ditambah 6x pangkat 2 per 2. Dan kenapa di sini 2? Karena 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Setelah menjumlahkan pangkat dan penyebutnya, maka kita membagi pembilang dengan penyebutnya. Yang mana 3 dibagi 3 hasilnya 1. Menjadi x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 ini didapat dari mana? Didapat dari 6x pangkat 2 dibagi 2 yang hasilnya 3x pangkat 2. Setelah mengintegralkan, maka batas atas dikurangi dengan batas bawah, yang mana di sini dibagi dengan 2 kurung. Kurung pertama untuk batas atas, sedangkan kurung kedua untuk batas bawah. Dan untuk kurung pertama, setiap nilai x diganti dengan batas atas, yang mana batas atasnya di sini adalah 1. Yang ketika dimasukkan menjadi yang awalnya x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 menjadi 1 pangkat 3 plus 3 dikali 1 pangkat 2. Dikurangi dengan batas bawahnya, yang mana setiap nilai x diganti dengan batas bawahnya, yaitu 0. Yang awalnya x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 menjadi 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2. Kemudian di sini saya mengoperasikan perpangkatan terlebih dahulu. Mana di sini 1 pangkat 3 itu kan 1 dikali 1 dikali 1 yang hasilnya 1 ditambah 3. 3 ini didapat dari mana? Pertama-tama saya mengoperasikan perpangkatan terlebih dahulu, yaitu 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 di sini kan berarti 1 kali 1 yang hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi 1 ditambah 3 min 0. 0 di sini dapat dari mana? 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 berarti kan 0 dikali 0 dikali 0. Yang hasilnya 0 ditambah 0. Di sini kenapa kok dapat 0? Karena 0 pangkat 2 itu 0 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 3 hasilnya 0 juga. Kemudian dijumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 3 hasilnya 4, dikurangi 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu dikurangi 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Lanjut kepada soal yang keempat. Karena sebelumnya di sini saya membahas tentang soal integral tentu, di soal keempat ini saya membahas tentang integral tak tentu, yaitu integral 2x min 5 dikali x min 2 dx. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Di sini saya melakukan perkalian silang terlebih dahulu sebelum mengintegralkan, yang mana 2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian 2x dikali min 2 hasilnya min 4x. Lalu min 5 dikali x hasilnya min 5x. Min 5 dikali min 2 hasilnya 10. Karena 5 dikali 2 itu 10. Min dikali min plus.
Setelah itu, karena di sini ada bilangan yang sama, yaitu min 4 dengan min 5. Kenapa dikatakan sama? Karena X-nya di sini memiliki pangkat 1. Maka disatukan menjadi 2X pangkat 2 min 9. Kenapa bisa min 9X? Karena min 4X dikurangi 5X, yang hasilnya min 9X plus 10. Karena sudah selesai dikalikan silang, lalu di sini saya mengintegralkan, yang mana setiap pangkat ditambah 1 dan pangkat dijadikan penyebut ditambah 1. Di sini kan 2X pangkat 2 menjadi 2X pangkat 2 plus 1, pangkat ditambahkan 1, dan pangkat di sini dijadikan penyebut, yaitu 2 ditambah 1 min 9X pangkat 1. Kenapa di sini X pangkat 1? Karena di sini kan tidak ada pangkatnya. Biasanya kalau tidak ada pangkatnya itu memiliki nilai 1, yang ketika diintegralkan menjadi 9X pangkat 1 plus 1. Pangkatnya di sini kan 1 dijadikan penyebut dan ditambah 1 plus 10X pangkat 0. Kenapa di sini X pangkat 0? Karena 10 di sini kan asalnya tidak punya X. Aslinya ini 10 memiliki X, akan tetapi X-nya itu memiliki pangkat 0. Yang mana ketika bilangan memiliki pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 10 kali 1 hasilnya 10. Kan makanya hanya ditulis 10. Jadi ketika diintegralkan menjadi 10X pangkat 0 plus 1. Dan pangkat 0 di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1. Plus C. Kenapa plus C? Karena integral tak tentu. Berbeda halnya dengan integral tentu. Kalau integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi pada akhirnya ditambah dengan plus C. Setelah itu dijumlahkan pangkat dengan penyebutnya menjadi 2X pangkat 3 per 3. Kenapa 3? Karena 2 ditambah 1 hasilnya 3. Min 9X pangkat 2 per 2. Kenapa 2? Karena 1 ditambah 1 hasilnya 2. Plus 10X pangkat 1 per 1 plus C. Setelah itu pembilang dibagi dengan penyebut, yang hasilnya 2 per 3X pangkat 3. Kenapa di sini 2 per 3? Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 3, maka ditulis lagi menjadi 2 per 3X pangkat 3. Min 9 per 2X pangkat 2. Kenapa 9 per 2? Karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka ditulis menjadi 9 per 2X pangkat 2 plus 10X plus C. Lanjut kepada soal yang terakhir tentang integral tak tentu. Soalnya integral 8X pangkat 3 min 9X pangkat 2 plus 6X min 3 dx. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Di sini saya langsung mengintegralkan, yang mana di dalam integral setiap pangkat ditambah 1 dan pangkat dijadikan penyebut dan ditambah 1. Menjadi di sini kan 8X pangkat 3. Ketika diintegralkan menjadi 8X pangkat 3 plus 1. Setiap pangkat ditambah 1. Dan pangkat dijadikan penyebut, yaitu pangkat 3 di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1. Min 9X pangkat 2 plus 1.
Dan pangkat 2 di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1. Plus 6x pangkat 1 plus 1. Kenapa 1? Karena x ini kan tidak memiliki pangkat. Biasanya kalau tidak ada pangkatnya itu memiliki nilai 1. Yang ketika diintegralkan menjadi 6x pangkat 1 plus 1 per pangkatnya ini kan 1, dijadikan penyebut dan ditambah 1. Dikurangi 3x pangkat 0. Kenapa x pangkat 0? Karena 3 di sini awalnya memiliki x, akan tetapi x-nya itu memiliki pangkat 0, yang mana ketika bilangan memiliki pangkat 0 hasilnya itu adalah 1. 3 dikali 1 hasilnya 3, makanya hanya ditulis 3. Akan tetapi ketika diintegralkan menjadi 3x pangkat 0 plus 1. 0 pangkat 0 di sini dijadikan penyebut dan ditambah 1 plus c. Setelah itu pangkat dan penyebutnya ditambah, yang hasilnya 8x pangkat 4 per 4. 4 ini didapat dari mana? Didapat dari 3 ditambah 1. Min 9x pangkat 3 per 3, dan 3 di sini didapat dari 2 ditambah 1. Plus 6x pangkat 2 per 2, dan 2 di sini didapat dari 1 ditambah 1. Min 3x pangkat 1 per 1 plus c. Setelah itu pembilang dibagi dengan penyebutnya, yang hasilnya menjadi 2x pangkat 4. Kenapa 2? Karena 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Min 3x pangkat 3. Dan di sini kenapa 3? Karena 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Dan ditambah 3x pangkat 2. Dan di sini kenapa 3? Karena 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Min 3x plus c. Dan ini adalah pembahasan soal terakhir dalam presentasi tugas UAS kalkulus saya. Motivasi dari saya, kekalahan bukanlah akhir dari perjuangan, akan tetapi kekalahan adalah awal dari kemenangan. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang memuaskan ataupun banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.